Salam sehat dan umur panjang. Tetap jaga jarak dimanapun Anda beraktivitas di luar rumah. Gunakan masker setiap kali Anda berelasi dan bersosialisasi dengan orang lain. Saat kembali ke rumah, cucilah tangan dengan bersih dan segera rendam dan cuci pakaianmu, kemudian mandilah dengan bersih. Berkumurlah dengan cairan kumur atau bersikat gigi dengan benar dan bersih. Pakaian yang hendak dipakai harus disetrika terlebih dahulu. Semoga kalian semua sehat selalu. Tuhan memberkati. Perhitungan harga bahan makanan khas daerah dimodifikasi. Khusus kali ini kita akan membahas bagaimana mengidentifikasi harga, kemudian harga produksi, kemudian menentukan harga jual dan pendapatan bersih. Di pembahasan kali ini nantinya kita akan banyak membahasnya, dan di pertemuan ketiga ini hanya akan dibahas identifikasi harga. Berikut ini adalah identifikasi harga, di mana di dalam mengidentifikasi terdiri atas 3 bagian identifikasi, yaitu peralatan, bahan, dan tenaga kerja. Untuk identifikasi peralatan digunakan sesuai dengan resep yang sudah ditentukan, kemudian sama juga dengan identifikasi bahan sesuai dengan resep yang sudah ditentukan, dan yang terakhir adalah identifikasi tenaga kerja, menghitung tenaga kerja berdasarkan HOK dan UMP atau UMK. Berikutnya adalah identifikasi harga untuk peralatan. Dasarnya adalah pemilihan jenis resep makanan yang dimodifikasi, resep andalan yang menjadi inventaris dan investasi usaha. Kemudian di sini saya tunjukkan ada 18 jenis alat atau peralatan. Karena sangat banyak, maka saya kelompokkan saja. Tapi mungkin masih ada kelompok-kelompok yang belum tertulis di sini, nanti bisa ditambahkan. Karena peralatan masak itu tidak sedikit, sangat banyak. Contohnya alat pemotong. Alat pemotong ini terdiri atas pisau. Pisau pun ada beberapa jenis untuk memasak. Tidak digunakan fungsinya secara bersamaan. Tapi apabila kalian hanya menggunakan satu pisau, ya tidak menjadi masalah. Hanya nanti ada beberapa kendala yang dalam mengerjakan suatu pekerjaan tersebut. Nah, silakan dihafal, diingat untuk identifikasi peralatan yang sudah Bapak jelaskan. Ada 18 peralatan yang harus dibahas. Tetapi Bapak akan berikan contoh, ada alat pemotong. Pada slide berikut ini, Bapak akan memberikan contoh alat pemotong, yaitu pisau dan gunting. Ada banyak jenis pisau dan gunting untuk memasak. Untuk mengetahui jenis-jenis pisau dan gunting dan fungsinya, bisa Anda kunjungi kedua situs berikut ini. Dan nanti di situ kalian akan melihat betapa banyak jenisnya pisau yang harus digunakan dalam memasak. Tetapi kadang-kala kita biasanya menggunakan 1 atau 2 pisau saja. Untuk kenyataannya, di dalam suatu usaha diperlukan banyak pisau untuk memasak suatu resep makanan. Kemudian pisau dan gunting tersebut tentunya memiliki harga dan harga dari masing-masing peralatan, baik pisau dan gunting. Harga alat potong tersebut
Nah, dapat kalian kunjungi juga situs-situs seperti ini. Nah, berikut yang Bapak cantumkan pada slide berikut ini. Nah, kemudian untuk harga tersebut dengan bahan yang sudah diidentifikasi, Bapak harap nanti kalian bisa mencoba membuat semacam tabel. Nah, karena kita mengidentifikasi, mencatat semua jenis nama alatnya, kemudian harga satuannya berapa, jumlahnya berapa, dan harga totalnya berapa. Karena itu menjadi inventaris atau investasi dari usaha pengolahan makanan. Baiklah, kita selanjut ke slide berikutnya. Nah, sekarang kita perhatikan tabel untuk input data harga yang sudah tadi kita identifikasi peralatannya. Sekarang kita mengidentifikasi daftar harga sesuai dengan identifikasi peralatan. Kalau Bapak berikan contoh hanya satu saja karena begitu banyak, maka tidak cukup. Nantinya dibahas satu persatu. Kemudian di sini ada, kita lihat tabel nomor 1 jenis alat pisau. Spesifikasinya chef knife, jumlah unit 5, harga satuannya 57.000, terus kemudian jumlah harganya adalah Rp285.000. Cukup besar untuk menghitung biaya tersebut sebagai bahan anggaran modal awal untuk melakukan suatu usaha. Dan tetapi biasanya orang hanya membeli 1 atau 2 jenis pisau saja sebagai pemula wirausahawan. Nah, nanti kalau sudah profesional, sudah menjadi chef masakan, kita harus memiliki banyak dari jenis pisau tersebut untuk menghasilkan suatu potongan yang terbaik dalam suatu masakan sebagai sajian atau presentasi. Kita lanjut ke slide berikutnya. Identifikasi bahan baku. Dasarnya sama, yaitu berdasarkan resep yang menjadi inventaris dan investasi kita. Kemudian di situ ada bumbu dasar, ada bumbu turunan, ada bumbu pelengkap. Nah, tergantung nanti mau menggunakan bumbu apa. Nah, bumbu dasar, bumbu tersebut itu ada jenisnya, yaitu hewani dan nabati. Sedangkan bahan-bahan itu adalah bahan-bahan utama, bahan tambahan, dan bahan pelengkap. Nah, kemudian bumbu dasar itu apa? Bumbu dasar itu sudah kita bahas kemarin dalam pertemuan kedua, yaitu seperti kayak bawang putih, bawang merah, kemudian kemiri, itu bumbu dasar. Sedangkan untuk bumbu turunan seperti bumbu dasar ditambah dengan bumbu turunannya itu tambahan ya, seperti lombok, kunyit, uwak ya, atau dengan pala dan sebagainya ya. Kemudian bumbu pelengkap itu adalah seperti kayak kita menggunakan kaldu tumbuh-tumbuhan atau hewani, itu adalah bumbu pelengkapnya. Kemudian bahan utamanya yaitu seperti kayak daging, telur, itu dari hewani. Sedangkan bahan utamanya terong, sayur itu terong, kol, kubis. Nah, itu semua adalah bahan-bahan pokoknya, bahkan juga dapat dikatakan bahan tambahan atau bahan pelengkap. Masih banyak lagi yang harus dibahas, tetapi itu saja yang cukup kita pelajari untuk slide berikut ini. Kita lanjut ke slide berikutnya. Setelah mengidentifikasi daftar harga, maka kita akan masukkan atau menginput data pada tabel harga. Contoh di sini nomor 1, jenis bahannya adalah jahe. Jahe adalah bahan pelengkap. Spesifikasi adalah jahe merah, jumlah unit adalah 1 kg, harga satuan adalah Rp2.025.000,
Karena dia 1 kilogram, maka 1 kilogram dikalikan dengan 25.000, maka hasilnya adalah 25.000. Nah, tidak dalam satu masakan resep itu menggunakan 1 kilo bawang putih. Nah, tentunya sebagai seorang wirausaha muda juga harus berpikir bagaimana caranya membuat resep, ya. Nah, bumbu-bumbu dasar itu harus di mixer atau di blender, ya, harus di blender untuk menjadi semacam bumbu dasar instan yang siap dipakai karena sudah diulek, sudah dihancurkan, kemudian dicampur dengan lombok, campur dengan kunyit dari bumbu dasar tersebut, ya, maka tinggal untuk memilih jenis bumbu apa. Kita lanjut berikutnya. Perhitungan tenaga kerja. Tenaga kerja berdasarkan waktu kerjanya, apakah waktu kerjanya itu harian atau bulanan. Nah, kalau harian itu masuk dalam kategori hari orang kerja atau disingkat dengan HOK, sedangkan kerja bulanan itu masuk dalam kategori upah minimum provinsi, ada standarisasinya. Berikut kita mengidentifikasi harga perhitungan hari orang kerja atau HOK. Upah dibayar secara harian, 1 hari sama dengan 8 jam kerja. 8 jam kerja itu sama dengan 1,5 hari orang kerja. Tetapi tetap dihitung hanya 1 hari kerja, 8 jam. Bagaimana? Asumsi waktunya itu dimulai dari jam 7 sampai jam 12 sama dengan 5 jam kerja pertama. Kemudian diselingi dengan istirahat 1 jam istirahat itu tidak dihitung dalam perhitungan 8 jam kerja. Yang dihitung setelahnya, yaitu 3 jam kerja tahap kedua, mulai dari jam 1 sampai jam 4 sore. Tetapi apabila penentuan waktunya dimulai dari jam 8, maka pulangnya juga jam 5 sore. Itu hitungan untuk 1 hari orang kerja. Nah, kemudian sini kita perhatikan ada istirahat tidak masuk dalam hitungan kerja. Ya, sudah dikatakan bahwa istirahat tidak masuk dalam hari kerja. 1 hari orang kerja dalam kurung HOK itu sama dengan 6 jam kerja. Bagaimana 6 jam kerja? Yang tadi 8 jam kerja, sekarang 1 HOK itu di 6 jam kerja. Hitungan harian itu berbeda dengan yang bulanan. Nah, kalau yang harian itu 6 jam kerja saja. Tetapi kalau ada orang yang berusaha memanfaatkan tenaga kerja itu sampai dengan 8 jam kerja, maka dihitunglah HOK-nya jadi 1,5 HOK. Sedangkan kalau harian murni adalah 1 hari orang kerja. Nah, asumsinya waktu yaitu sama tadi, dari jam 7 jam 12, 5 jam kerja, jam 12 sampai jam 13, 1 jam istirahat, kemudian 13 sampai dengan 14 itu jam kerja kedua. Jumlahnya ada 1 jam kerja kedua. Jadi setelah istirahat ada 1 jam lagi dia lanjutkan kerja, maka dia akan pulang. Itu untuk honor harian. Tetapi apabila harian itu disamakan waktunya dengan jam pulang karyawan tetap atau bulanan, maka dia dihitung menjadi 1,5 HOK, 8 jam kerja. Nah, berikut kita perhatikan pengisian daftar harganya. Untuk membuat tabel harga seperti ini, ada tabel nomor, jenis tenaga kerja, spesialis, jumlah hari orang kerja, harga satuan, dan jumlah harga. Untuk tukang masak, spesialisnya penggorengan, jumlah HOK atau unitnya adalah 1,5 kali 10.
sama dengan 15 HOK. Berarti ada 1,5 yang diikut 8 jam selama 10 hari kerja. Kemudian harga satuannya untuk per hari adalah Rp133.333,33, maka dibulatkan menjadi jumlah harganya 2 juta. Nah, kita bisa lanjutkan seluruhnya ke tahap berikutnya. Berikut adalah identifikasi tenaga kerja untuk pembayaran berdasarkan upah minimum provinsi atau UMP. Biasanya ditetapkan oleh Menteri Tenaga Kerja. Kemudian di sini saya tampilkan beberapa link daftar UMP di 33 provinsi. Nah, nanti di situ banyak sekali daftar upah minimum provinsi. Dari tiap-tiap provinsi berbeda-beda satu dengan yang lainnya. Ada yang tertinggi, ada yang terendah. Tetapi untuk upah minimum provinsi biasa digunakan untuk tenaga kerja yang dibayar selama 1 bulan. Nah, itu dikenakan dalam peraturan UMP oleh Menteri Tenaga Kerja. UMP ini tidak boleh dilewati upah minimumnya, tetapi kalau lebih bisa, tergantung dari kekuatan dari perusahaan tersebut. Tetapi kebijakan pemerintah sudah memberikan upah minimum yang sudah ditetapkan dan tidak boleh dikurangi. Apabila mengurangi dari ketentuan yang ada, maka perusahaan tersebut mendapat sanksi. Nah, baiklah, inilah akhir dari materi ketiga kita pada hari ini. Nah, kita akan bertemu pada materi berikutnya. Sampai jumpa, jaga kesehatan, Tuhan memberkati.